Kemudian setelah Siti Maryam meninggal dunia, Nabi Isa dipelihara oleh Nabi Zakaria. Nah, Nabi Zakaria, qadarullah Allah takdirkan memiliki putra Nabi Yahya berbarengan dengan lahirnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa dan Nabi Yahya itu sepantar, seusia. Keduanya diasuh oleh Nabi Zakaria. Setiap kali Nabi Zakaria datang ke Masjidil Aqsa untuk memberikan jamuan kajian tentang tauhid, ya, itu keduanya dibawa. Kemudian para pendeta Sanhedrin itu mereka menyampaikan tentang Taurat. Nah, ternyata terbongkar oleh Nabi Isa kalau para pendeta Sanhedrin itu menyampaikan Taurat yang palsu, bukan Taurat seperti itu. Mereka telah merubah Taurat menjadi Talmud. Nah, upaya mereka merubah Taurat menjadi Talmud lalu diceramahkan, dibongkar oleh Nabi Isa. Sesuatu yang belum pernah dibantah oleh siapapun, yang pada saat itu Nabi Zakaria pun baru tahu kalau mereka telah merubah Taurat menjadi Talmud, itu dibantah oleh Nabi Isa yang saat itu Nabi Isa masih kecil. Usia 7 tahun. Nabi Isa mendengar penceramah para pendeta Sanhedrin. Taurat bukan kayak gini. Nah, ini tujuan Allah selain mewahyukan Injil untuk meluruskan dan membenarkan kembali Taurat yang telah dipalsukan oleh para pendeta Sanhedrin. Merekalah tokoh pertama dalam penciptaan kelompok Yahudi Talmudian. Lalu mereka mengklaim bahwa Talmud lebih mulia daripada Taurat. Nah, ini dibongkar sama Nabi Isa. Saat itu Nabi Isa masih 7 tahun. Jadi ketika para pendeta Sanhedrin ceramah, naik Nabi Isa ke meja. Tolak pinggang. Wailul lakum, celaka kalian, kata Nabi Isa. Innakum tuharifunal kalima an mabadih. Sungguh kalian telah merubah Taurat dari tempatnya. Bayang, sesuatu yang belum pernah dibantah dan diprotes oleh siapapun, saat itu dibantah oleh Nabi Isa, dan Nabi Isa masih kecil, masih 7 tahun. Tiap kali pendeta Sanhedrin ceramah menyampaikan Taurat, padahal itu bukan Taurat, dibantah sama Nabi Isa alaihi salam. Ya. Nah, pada saat itu kemudian mereka berpikir, ini anak kalau dibiarin tekor gitu. Ketahuan kita telah memasukkan Taurat menjadi Talmud. Nah, kumpul mereka tuh. Nah, diputuskanlah Nabi Isa akan dibunuh, Isa bin Maryam. Nah, cuma mereka berkata, bagaimana cara membunuhnya? Kita ini pesuruh Tuhan. Gak mungkin kita mengotori tangan kita dengan darah manusia, walaupun memang itu rencana kita. Karena mereka sudah terbiasa mengarang ayat-ayat kitab suci, ya, maka mereka pun menciptakan saat itu dongeng yang bohong, dongeng palsu yang terkait dengan Nabi Isa. Tujuannya menyingkirkan Nabi Isa alaihissalam. Maka diciptakanlah sebuah dongeng. Pernah mendengar dongeng ini? Doktrin Tuhan bingung. Ya. Jadi mereka, ini zalimnya mereka, melarapkan sifat yang buruk dari manusia kepada Allah SWT. Maksudnya sifat yang tidak baik, mensejajarkan Tuhan dengan manusia. Kenapa dikatakan Tuhan bingung? Nah, ceritanya dikaitkan dari Nabi Adam. Diambil dari Nabi Adam. Allah sudah jelas melarang Nabi Adam tidak boleh memetik dan memakan buah pohon kayu. Dipetik sama Nabi Adam sama Siti Hawa, dimakan bareng-bareng. Nah, Allah murka kan? Ketika Allah akan menghukum Nabi Adam, Tuhan berpikir saat itu, kasihan Adam, aku Tuhan, jangankan Adam, alam semesta aku sentil, hancur alam semesta, apalagi Adam. Bingung Tuhan, hukum jangan. Bikin Tuhan bingung. Dihukum, kasihan manusia akan kesakitan. Tidak dihukum, Adam bersalah. Kemudian muncullah ide, eureka, Tuhan punya ide. Tadinya Tuhan tidak tahu. Nah, ini menjadi satu paham dalam satu kelompok. Kemudian apa yang terjadi? Warahmatullah. Nah, Tuhan punya ide. Aku kan Tuhan. Tuhan itu immortal, tidak mati. Kalau begitu, aku saja yang dihukum, jangan Adam. Akhirnya diputuskanlah Tuhan menjelma menjadi Yesus Kristus. Jibril, sini Jibril. Baik Tuhan. Catat maklumat Tuhan. 1, Tuhan menjelma menjadi manusia. Apa maksudnya? Menggantikan hukuman Adam diterima oleh Tuhan, tidak diberikan pada Nabi Adam. Nah, namun Tuhan bingung juga, bingung lagi yang kedua kalinya. Kalau aku menggantikan Adam, ya, posisinya sebagai yang terhukum, kemudian aku menjadi manusia, bagaimana cara aku hadir ke dunia? Gak mungkin aku hadir begitu saja. Orang-orang gak akan percaya kalau aku ini anak manusia. Oh, berarti aku harus lahir secara normal. Jibril, nomor 2 Jibril. Tuhan lahir secara normal.
Setelah Tuhan memutuskan untuk lahir secara normal, bingung lagi yang ketiga. Siapa wanita yang layak melahirkan? Tuhan. Jatuhlah kemudian pilihan pada Siti Maryam. Dari mana? Jibril angkat tangan. Tuhan, boleh ngasih masukan Tuhan? Wah, Jibril ngasih masukan sama Tuhan. Beginilah zalimnya mereka, pendeta Sanhedrin. Mereka mengarang cerita dan memposisikan Allah sebagaimana makhluk. Subhanallah amma yasifun. Subhanallah amma yusyrikun. Tuhan, dulu Engkau pernah mengutus aku ke Bethlehem. Di Bet ada putri Imran yang suci yang tidak pernah tersentuh oleh siapapun. Dia selalu beribadah kepadamu Tuhan. Jibril, turun kamu ke dunia. Sampaikan pada Maryam, aku akan meniupkan sebagian ruhku ke dalam rahimnya. Maka ditiupkanlah bagian dari ruhnya ke dalam rahim Siti Maryam. Maka mengandunglah Maria dan lahirlah Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, yaitu dosa Nabi Adam. Tujuan Yesus lahir, Tuhan menjelma menjadi Yesus untuk menebus dosa manusia karena perbuatan Adam. Dari sini Pak ceritanya. Tapi dari kebohongan yang diciptakan pendeta Sanhedrin menjadi akidah bagi orang-orang sampai hari ini. Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Tergambar ya? Nah, intinya Tuhan dihukum menggantikan Adam. Bagaimana hukumannya? Disalib. Ya. Maka dari situlah muncul doktrin Yesus Kristus sang penebus dosa harus disalib. Maka terancam nyawa Nabi Isa alaihissalam saat itu. Faham Nabi Isa kalau dirinya difitnah. Dongeng tadi dihasutkan kepada tokoh-tokoh Romawi sampai bahkan kepada Raja Herodes, Raja Romawi. Di mana? Di sini, di Yerusalem.